Dramatically, NEC 3, PSV 3. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Harus lapor FIFA. Suara kecewa petinggi PSSI, wasit rugikan Timnas Indonesia U23, Qatar dirancang jadi juara. Kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23 memang menuai kontroversi. Ada banyak keputusan aneh yang merugikan Garuda Muda seolah-olah menguntungkan tuan rumah Qatar. Terbaru anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyindir Timnas Qatar U23 setelah mengalahkan Timnas Indonesia U23 di laga perdana Piala Asia 2024. Berikan trofi Piala Asia U23 secara gratis kepada Qatar U23, tulis Arya dalam akun Instagramnya Selasa dini hari. Diketahui banyak sekali keputusan kontroversial wasit di pertandingan malam kemarin. Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 9 orang setelah Ivar Jenner diganjar kartu kuning kedua oleh wasit Nasrullo Kabirov pada menit ke-46. Nasrullo Kabirov juga hanya memberikan kartu kuning kepada Hasan Fadlala setelah melakukan pelanggaran keras terhadap winger Timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman. Bahkan di penghujung babak kedua, Timnas Indonesia U23 kehilangan satu pemain lagi. Ramadan Sananta di kartu merah Nasrullo Kabirov karena menginjak bek Qatar U23, Mohamed Ahmad. Dengan berbagai kontroversi yang terjadi itu, banyak pihak mengecam AFC selaku penyelenggara turnamen. Bahkan beberapa pemain dan ofisial Timnas Indonesia melayangkan kritik di media sosial dan mendapat dukungan dari Sobat Garuda. Bahkan banyak yang mendesak Ketum PSSI Erick Thohir supaya melayangkan protes resmi ke AFC dan FIFA soal kontroversi wasit di laga tersebut. Bukan sepak bola, itu pertunjukan komedi, pelatih Shin Tae-yong murka kepada wasit usai laga versus Qatar U23. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tidak bisa menutup kemarahannya atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov. Setelah Garuda Muda menelan kekalahan dari Qatar pada pertandingan perdana Grup A Piala Asia U23, Shin Tae-yong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit terlalu berpihak kepada tuan rumah. Shin Tae-yong mencontohkan kartu kuning kedua yang diterima Ivar Jenner ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Menurutnya Jenner sama sekali tidak terlibat kontak fisik dengan pemain Qatar. Tetapi wasit justru memberikan Jenner kartu kuning kedua yang berakibat gelandang Timnas U23 meninggalkan lapangan. Shin Tae-yong pun secara tidak langsung menilai pertandingan tersebut memang sudah sejak awal ditujukan untuk memberikan kemenangan kepada Qatar. Para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan, sergah Shin Tae-yong. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang dikeluarkan, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Saya sungguh tidak mengerti. Kami di sini untuk bertanding, tapi pelajaran apa yang diberikan AFC? Saya tidak mengerti. Sepanjang 50 tahun hidup saya hanya terlibat di sepak bola, jelas Shin Tae-yong. Kekalahan dari Qatar itu membuat langkah Timnas U23 untuk lolos ke perempat final menjadi berat. Apalagi mereka akan kehilangan 2 pemain saat menghadapi Australia pada Kamis mendatang. Panitia macam apa? Skuad Timnas Indonesia U23 dibawa berputar-putar dari hotel ke stadion, biasanya 7 menit jadi 25 menit. Ternyata kecurigaan telah tercium sejak awal ketika Timnas Indonesia U23 melawan tuan rumah Qatar U23 di Piala Asia 2024. Bukan hanya wasit, perjalanan skuad Garuda Muda juga diganggu. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menceritakan apa yang dialami timnya sebelum menghadapi Qatar. Waktu tempuh dari hotel menuju stadion yang biasanya 7 menit tapi bisa menjadi 25 menit. Diketahui Timnas Indonesia U23 terpaksa bertekuk lutut dari Qatar di Jassim bin Hamad Stadium pada Senin malam kemarin dalam laga pertama Grup A Piala Asia U23. Memang benar bahwa kami bermain di Qatar. Jadi Qatar bermain dalam pertandingan ini dengan keuntungan sebagai tim tuan rumah. Kemarin ketika kami datang ke stadion untuk sesi familiarisasi, kami membutuhkan waktu 7 menit. Sekarang perjalanan kami 25 menit. Entah kenapa bus pergi ke tempat lain dan sebagainya, jelas Shin Tae-yong. Selain itu, Timnas Indonesia U23 seolah dikerjai oleh wasit asal Yordania, Nasrullo Kabirov. Ia beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan skuad Garuda Muda, termasuk kartu merah Ivar Jenner.
Nasrullah Kabirov memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar pada menit ke-46. Padahal gelandang berusia 20 tahun itu tidak melakukan pelanggaran keras terhadap bek Qatar Hasan Fadlallah. Kasih menang di laga kedua. Shin Tae-yong apresiasi seluruh pemain timnas Indonesia, mereka sudah berjuang. Diketahui tim U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada laga grup A Piala Asia U23 di Stadion Jassim bin Hamad Doha. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda sebetulnya mampu mengimbangi permainan dan menahan serangan Qatar, bahkan lebih baik. Namun hasil akhir berkata lain, serta ditambah kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom yang banyak merugikan Indonesia. Seusai laga, pelatih Shin Tae-yong tidak bisa menutupi kemarahan serta kekecewaannya terhadap kinerja wasit. Selamat untuk Qatar. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan mereka tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, tahu sendiri kalau kalian melihatnya, ujar Shin Tae-yong. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih akan melakoni 2 pertandingan lagi di grup A. Pada Kamis 18 April, Garuda Muda akan melawan Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium, dan Minggu 21 April akan menantang Yordania di stadion yang sama. Starting 11 terkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024 andalkan poros Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tengah sibuk menatap laga pembuka Piala Asia 2024 versus Qatar U23 Senin malam ini. STY sepertinya sudah memiliki starting 11 terkuat dari skuadnya. Garuda Muda berstatus debutan pada turnamen tersebut. Diperkuat sederet pemain mumpuni dengan jam terbang di level senior, timnas Indonesia U23 diprediksi mampu bersaing pada Piala Asia U23 edisi kali ini. Opini tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Pria berusia 47 tahun itu memiliki gambaran tersendiri perihal formasi ideal timnas Indonesia U23 di ajang 2 tahunan tersebut. Erwan Hendarwanto memberikan prediksi siapa saja yang akan masuk dalam starting line-up jika pelatih Shin Tae-yong menggunakan taktik 4-3-3. Untuk komposisi pemain, Erwan memilih bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, sebagai salah satu pilar utama di lini pertahanan. Duo bek tengah itu Rizky Ridho dan Justin Hubner. Dua center back yang selalu menjadi andalan di timnas senior secara keseluruhan semuanya lebih baik dari center back yang ada saat ini, ujar Erwan Hendarwanto. Bek kanan Rio Fahmi, pemain yang menurut saya mempunyai progres bagus di klub dan layak dipanggil STY. Yang paling menonjol dari Rio adalah etos kerja kerasnya di dalam lapangan, yang mempunyai gaya bermain ngotot serta kuat dalam bertahan dan cepat dalam membantu penyerangan. Kalau bek kiri Pratama Arhan, selain banyak pengalaman di timnas Indonesia senior, salah satu senjata mematikan yang sering menjadi penentu kemenangan adalah lemparan ke dalam. Sementara posisi penjaga gawang menjadi milik Hernando Ari. Menurut Erwan Hendarwanto, Hernando sejauh ini menjadi kiper paling konsisten di timnas Indonesia senior maupun kelompok usia. Siapapun pelatihnya, Hernando selalu menjadi pilihan utama dan dari ketiga kiper yang ada, pengalaman internasional Hernando jauh lebih baik dibanding yang lain. Di sektor tengah, mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu memasang Ivar Jenner sebagai defensive midfielder. Dia menilai gaya bermain Ivar yang tenang dalam menguasai bola sangat dibutuhkan untuk bisa mengatur ritme permainan. Dua gelandang serang untuk posisi nomor 8, saya kira Arkan Fikri bisa dipercaya. Dengan dipanggilnya masuk timnas senior, saya kira STY sudah mempersiapkan Arkan untuk event kali ini. Biasa bermain ngotot dan mempunyai keseimbangan bermain yang baik, pantas untuk diberikan kesempatan, ulas Erwan. Untuk gelandang nomor 10 tidak bisa meninggalkan Marcelino Ferdinand apabila menggunakan formasi 4-3-3. Saya kira ketiga pemain ini cocok bermain bersama dan ketiganya mempunyai karakter yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi di dalam lapangan, tutur Erwan. Untuk wing kanan kiri dari nama-nama yang ada, Witan Sulaiman sepertinya akan mendapatkan tempat utama dan bisa didampingi Rafael Struijk. Rafael yang biasa bermain di posisi 9 bisa digeser ke flank dengan kekuatan pegang bolanya yang kuat dan mempunyai kecepatan. Saya kira cocok untuk bergeser supaya posisi striker bisa dimainkan Ramadan Sananta, tutup Erwan. Warga Qatar kaget, 4.000 supporter timnas U23 Indonesia siap penuhi stadion. Timnas U23 Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Nantinya ada 4.000 orang yang akan hadir di Stadion Jassim bin Hamad untuk memberikan dukungan saat skuad Garuda Muda berhadapan dengan Qatar Senin malam nanti.
Jumlah ini cukup fantastis karena stadion yang berada di Doha tersebut memiliki kapasitas total hingga 15.000 penonton. Dengan dukungan penuh, tentu pasukan Sintayong dihadapkan bisa mendapatkan hasil maksimal di turnamen ini. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ali Murtado, menjelaskan antusiasme supporter timnas cukup tinggi. Bahkan jumlah ini cukup mengejutkan bagi masyarakat Qatar. Apalagi Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. Orang-orang di sini Qatar banyak yang terkejut kenapa fan Indonesia begitu antusias, bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender FIFA, kata Ali Murtado dilansir dari laman Kompas. KBRI Qatar secara resmi sudah memesan hingga 1.700 kursi ini laga nanti. Namun supporter yang membeli tiket secara mandiri diperkirakan mencapai total 4.000 orang. Mereka akan datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda Muda. Selain itu, laga ini mencatatkan penjualan tiket tertinggi. Kami melakukan blocking tiket sebanyak 1.705 seats. Yang beli mandiri saya yakin lebih dari 1.000 orang. Jadi untuk match pertama lawan Qatar nanti sekitar 4.000 supporter Indonesia bakal datang ke Stadion Jassim bin Hamad, jelas Ali Murtado. Supporter yang hadir nantinya tidak hanya di sekitar Qatar. Mereka datang dari negara-negara tetangga seperti Kuwait dan UAE. Para penonton laga Indonesia ini datang tidak hanya dari diaspora Indonesia di Qatar, namun juga dari negara teluk lain seperti diaspora kami di Kuwait dan UAE, pungkas Ali.